Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi untuk mata kuliah rekayasa perkerasan jalan pada pertemuan 1 sampai sebelum UTS kemarin telah dibahas mengenai bagaimana tentang perkerasan lentur hingga eh, bagaimana cara-cara untuk merencanakan tebal perkerasan lentur. Nah, jadi setelah UTS ini dalam beberapa pertemuan ke depan akan dibahas mengenai perkerasan jalan untuk perkerasan jalan kaku atau rigid pavement. Jadi untuk pertemuan 9 ini akan dikhususkan mengenai dibahas mengenai karakteristik tentang perkerasan kaku. Jadi perkerasan kaku itu merupakan konstruksi perkerasan dengan bahan baku agregat dan menggunakan semen sebagai bahan pengikatnya, sehingga mempunyai tingkat kekakuan yang relatif cukup tinggi, khususnya bila dibandingkan dengan perkerasan aspal atau perkerasan lentur, sehingga dikenal juga atau disebut sebagai perkerasan kaku atau rigid pavement. Nah, jadi secara umum ada 5 jenis perkerasan beton semen atau perkerasan kaku. Jadi ada yang bersambung tanpa tulangan, bersambung dengan tulangan, kemudian menerus dengan tulangan. Selanjutnya ada prategang dan juga pracetak. Jadi untuk perkerasan kaku sendiri di Indonesia sudah banyak dilakukan atau digunakan khususnya di ruas-ruas jalan tol. Di mana di hampir semua ruas jalan tol, khususnya jalan tol Trans Jawa. Nah, ini hampir semuanya sudah menggunakan perkerasan kaku. Jadi untuk perkerasan kaku ini tidak hanya di tol saja. Jadi perkerasan kaku ini juga digunakan di mana jalan tersebut dilewati oleh lalu lintas dengan kendaraan berat. Misalnya dengan ruas jalan tersebut sering dilewati oleh truk maupun bis yang memiliki beban-beban yang berat. Jadi jalan tersebut juga menggunakan perkerasan kaku. Jadi untuk salah satu contoh pelaksanaannya seperti yang ada di gambar atas kanan ini. Jadi untuk perkerasan kaku ini berbeda dengan perkerasan aspal. Jadi untuk perkerasan kaku ini untuk pengecorannya ini menggunakan alat khusus. Jadi untuk perkerasan kaku, untuk tipikalnya seperti yang dituliskan di gambar bawah kiri ini, di mana untuk jumlah lapisannya ini lebih sedikit daripada perkerasan lentur atau perkerasan aspal. Jadi untuk tipikal lapis perkerasannya, jadi yang paling bawah ini tanah dasar, kemudian di atasnya ini ada pondasi bawah, atau bisa kita sebut sebagai pondasi saja. Nah, di atas pondasi ini langsunglah dihamparkan untuk perkerasan beton semennya. Di mana untuk pondasinya ini hanya menggunakan pondasi bawah saja. Karena di dalam perkerasan lentur, itu jenis pondasinya dibedakan menjadi beberapa lapisan, ada pondasi lapisan atas, ada juga lapisan pondasi bawah, dan juga untuk aspalnya itu sendiri dibedakan jadi beberapa bagian seperti aspal konkret wearing course, aspal konkret base course, dan juga aspal konkret binder course. Namun untuk perkerasan beton semen ini tidak dibedakan seperti lapis perkerasan aspal. Oleh karena itu nanti untuk dalam perencanaannya cenderung perkerasan beton semen ini lapisannya lebih tebal. Jadi untuk peraturan yang digunakan di Indonesia dalam perencanaan perkerasan kaku itu menggunakan PDT 14 tahun 2003 mengenai perancangan perkerasan jalan beton semen. Jadi peraturan inilah yang akan digunakan sebagai dasar dalam merencanakan perkerasan kaku. Jadi mari kita perhatikan beberapa sifat umum untuk perkerasan kaku. Jadi yang pertama yaitu kemampuan penyebaran beban ke lapisan tanah dasarnya. Jika perkerasan kaku dibandingkan dengan perkerasan lentur, jadi perkerasan kaku ini mempunyai kekakuan atau modulus elastisitas atau yang nanti akan dinotasikan dengan huruf E besar. Nah, itu 10 kali lebih tinggi dibandingkan dengan perkerasan lentur. Jadi setiap konstruksi perkerasan kaku yang menerima beban dari atas akan menyalurkan atau menyebarkan beban tersebut ke bawah. Dalam hal konstruksi perkerasan jalan, salah satu fungsinya adalah untuk menyalurkan dan menyebarkan beban lalu lintas yang diterima ke lapisan di bawahnya, sampai ke lapisan bawah tanah atau sampai ke lapisan tanah dasar atau subgrade. Jadi beban yang disalurkan ke lapisan di bawahnya menghasilkan tekanan yang lebih kecil dibandingkan dengan perkerasan lentur ini. Disebabkan makin luasnya area yang menampung beban tersebut sehingga mampu dipikul oleh lapisan tanah dasar. Jadi dapat dilihat pada gambar yang ditampilkan ini, misalnya pada perkerasan kaku ini ada sebuah beban, diterima plat beton, nah nanti plat betonnya akan menyebarkannya lebih tersebar dibandingkan dengan perkerasan lentur. Jika dalam perkerasan lentur terdapat sebuah beban, nah ini untuk sebaran distribusinya ini lebih mengerucut.
Jadi hal inilah yang membedakan antara perkerasan kaku dan perkerasan lentur. Jadi karena persebaran distribusi bebannya yang lebih besar pada perkerasan kaku dibandingkan dengan perkerasan lentur, jadi untuk lanjutannya pada perkerasan kaku ini menjadi lebih kecil, serta tegangan yang bekerja pada tanah dasar juga rendah. Karena itu, perkerasan kaku tidak memerlukan daya dukung fondasi yang kuat. Keseragaman daya dukung tanah dasar sangat penting diperhatikan, di mana tidak boleh ada perubahan yang mencolok dari daya dukung tersebut. Jadi hal ini sangat bertolak belakang dengan prinsip perencanaan perkerasan lentur, di mana lapisan fondasi bawah atau base dan lapisan fondasi atas atau subbase memerlukan kekuatan yang tinggi untuk mendistribusikan tegangan dari beban roda yang bekerja pada lapisan aspal. Jadi hal tersebutlah yang membedakan untuk jenis-jenis atau lapisan, jumlah lapisan yang terdapat pada perkerasan lentur dan perkerasan kaku, seperti yang telah dijelaskan juga pada slide sebelumnya.